Kopi Kupas obrolan problem masa kini. Nah, ini adalah satu-satunya program di RCTI Plus yang akan menemani kalian saat lagi susah, saat lagi senang, saat lagi gundah gulana, saat hatimu sedang kacau. Maka kita akan menemanimu di saat-saat galau. Bersama saya Yusri Vanisa. Dan juga di sebelah kanan saya ada Randika Jamil dan juga temannya. Mas, kenapa semuanya lu yang ambil? Kan bisa sendiri-sendiri aja. Terus dia temennya gimana? Emang gak temen lu? Kita ulangi. Ya. Halo semuanya. Laman. 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 Dan kita bertemu lagi di acara Kopi Kupas obrolan problem masa kini hanya di RCTI Plus. Mantap. Yes. Dan buat kalian yang lagi nonton boleh ambil kopi kalian sambil nonton kita. Duduk. Apa sih susahnya duduk? Apa susahnya? Berekspresi. Tapi akunya nggak kelihatan jadinya. Duduk. Orang tadinya duduk tiba-tiba diri dia. Dilanjutin apa ulang lagi nih? Tempersnya kaget jujur. Lalu, Tiba-tiba til up. Ke atas, terlalu atas. Karena seperti biasa di kopi bakal ada obrolan dan cerita seru yang bikin betah selama 1 jam ke depan. Tentunya nggak cuma kita bertiga aja, tapi pasti akan ditemani bintang tamu yang punya cerita, ya, atau nggak pengalaman yang bisa bikin penasaran. Dan kita bakalan ulik cerita bintang tamu kita seperti apa. Sampai ke akar-akarnya, tapi aduh, pegel bener. Kenapa sih? Badan gua pegel. Enggak sih kayak ketempelan tadi. Ya. Enggak, wait. Aduh beneran sakit semua. Pegel. Pegel mas. Aduh, minum ini. Belum ada. Bukan di situ arahnya. Belum. Kenapa sih? Mengapa dirimu itu? Tambah sakit Aku ahli dalam hal Salah ini kali. terapis. Tidur. Enggak, gue nggak tahu nih, punggung gue pegel. Emang berat jadi tulang punggung nih. Asik. Oh, ini penyebabnya kalung besi ini. Ya, jangan dicabut. Itu gerabak. Kenapa? Kemarin gue lagi sebelum syuting olahraga dulu. Nggak tahu, makanya nggak tahu ini. Kenapa pegel-pegel gue? Di sini Ya. pegel, sini pegel. Mas temennya ngomong. Nggak peduli gitu loh. Ya, ini mendengarkan sambil aku meraba. Penyakitnya seperti apa? Nggak Mungkin usah. dia sambil nyari solusi. Nyari solusi, yes. Iya pegel badan Ada gue. solusinya? Belum. Pegel tuh, ini pegel, ini punggung gue lagi pegel tadi juga. Mungkin olahraganya nggak ada pemanasan. Iya, kurang pemanasan mungkin, Kang. Udah panas banget tuh orang gue. Di atas bara api gue tadi. Oh, harusnya di atas bara suara. Asik. Mungkin juga salah gerakan. Apanya maksudnya? Gerakannya sama gitu-gitu aja kok. Bener gerakan gue. Ininya udah dipastikan ya. Swing. Ya, forehandnya bener. Forehandnya bener. Harusnya Backhandnya tuh bener. Gini harusnya. Ya, itu nanti. Nggak ada ya. Kamu udah memastikan belum bandehanya? Asik. Vibora aku sudah oke. Viboranya udah oke. Cikita aku udah Oke. Duh, pegel. Berarti tak lain dan tak bukan adalah ini kalau aku mengamati ya Rio ya. Umur. Balik Nggak usah. lagi. Nggak usah lu amat Kalau sok. udah umur emang susah sih. Gua Kak. berarti umur. Nah, gue masih muda, kata gue juga. Gue masih bisa aktif bekerja, bermain. Coba ini. It's. Amin. Tapi aku mau saranin deh. Apa sih? Nih, aku mending saranin Apa? ke yang lagi viral. Ada teman aku. Apa yang 1 tambah 1 maksudnya? Wah, jangan ke situ. Aku Lagi kasih viral. solusi. Oh, yang lagi viral. Iya, yang ngantuk. Tahu nggak yang Mas juga jangan. Mas jangan ke situ. Ada temanku. bukan suka ini tuh ngantuk. adalah tukang kretek-kretek. Tukang. Apa bawa gerobak? Tukang kretek. Tukang. Mas, kretek Mas. Ini lewat ya. Kretek. Tapi ini kretek bukan sembarang kretek. Kretek Karena ini ini dari tembakau dan cengkeh pilihan. itu kretek. Wah, ini Rio. Tepuk tangan. Rio, ini orang-orang yang nonton ini orang SMN kayak, punya bakat ternyata. Ternyata selama ini aku kira bakatnya hanya di motor listrik.
Ternyata dia di humor. Karena baterainya udah habis. Oh, karena baterainya udah habis. Ternyata ada bakat di humor ternyata. Gua gue takut karena waktu itu pernah ada yang nawarin takut salah gitu. Jangan takut. Takutlah kepada Allah SWT. Jangan Ya kita jangan situ dong. Nggak bisa dilawan. Situ Mbak ya pasti kita Nggak bisa takut. dilawan, ya. Ya jangan situ jauh sono Mbak. Kang, enggak, jangan takut. Masalahnya mungkin bukan di metodenya, tapi mungkin di orang yang langanin. Oh orang ini salah. Iya, bisa jadi itu adalah tukang kretek yang tidak bersertifikasi. Oh, abal-abal. Yes, Bentar, gue baru tahu nih. Emang kretek-kretek itu ada sertifikasinya? ada. Oh iya, MUI. Bukan. AKW. Apa? Asosiasi Kretek Worldwide. AKW. AKW. Aneh juga. Ini berarti orangnya itu, Kang. Apa? Karena kretek-kretek atau dalam bahasa istilahnya adalah ngertekin. Enggak usah pakai istilah. Enggak perlu. Nggak ada bedanya. Atau dalam istilahnya adalah chiropraktik. Apa sih? Chiropraktik. Chiropraktik. Itu kalau salah bisa Bahaya. Nah, itu saking bahayanya. Asik. Bahaya jadi ketawa dia. Ini aku ada salah satu orang ini terbaik di Asia Tenggara. Oh iya, Ini Wow. seorang bone setter. Bone itu apa? tulang. Utang. Tulang. Itu beda, Bon. Beda, Bon. Bone itu tulang. Tulang. Setter. Ayo. Itu Pasar cahaya. taunya. Oh, bukan itu. Tukang setter. Wah, ngobrol sama orang-orang bodoh ini. Lalu, lu yang pertama ya. Bone itu tulang, setter Setter. itu penyetel. Oh gitu. Jadi tulang penyetel, penyetel tulang. Dia adalah yang mengatur ulang. Sudah cukup. Mending sekarang kita panggil aja. Bon! Ini dia kosong. Nah, kalau kayak gini sih kamu harus Wes. Apa ini? Ada aja orang limbung bro, limbung. Orang tua mau gimmick mulu ya. Enggak capek-capek. Sumpah ya. Silakan duduk, Bos. Silakan duduk. Bos. Saya sini atau Sini. aja? Ya. Sini. Orang Mbaknya- tua nggak mau cuma duduk biasa nggak mau. Dia ajang, dia pengen banget dibikinin. Enggak, badan gue tiba-tiba limbung, tahu? Kena autannya. Iya, kenapa ya kata gue? Gitu, emang itu ngaruh nggak? Itu mungkin karena tulang nggak kok? Bisa terjadi karena tulang, apalagi kalau misalnya kamu terlalu capek, ototnya melemah, otomatis masalah sirkulasi udara di badan nggak nyampe ke otak, jadi gampang limbung Nah, juga bisa. tuh bener kan gue lagi Limbung tuh apa? limbung tuh ini. Lambung. Asoy. Ini lambung. Itu lambung. Lambung. Limbung itu salah satu daerah di Bandung. Lembang. Boleh. Dia udah mulai jauh. Ayo, Lembang, Limbung. Ayo, apa dong? Aku mau nawarin kamu. Ya, Jadi kecewa biasanya bro. di bintang tamu yang datang ke kopi itu selalu ditawarin kopi. Oh, iya. Ini jagonya. Boleh. Dia. Sebenarnya nggak jago-jago amat. Tapi dengar-dengar spesial. Yang spesial di sini katanya kopi jahenya ya. Kopi. Kamu udah tahu sih? Kan sering nonton acara ini. Oh iya. Di RCTI Plus pasti ada acara kopi jahe. Oh iya. Tapi kok sebenarnya setiap episode ganti. Oh gitu. Sebenarnya setiap episode ganti jujur aja. Anda ini. Dibuka. Iya sih, bener banget. Karena ini kan kopinya hangat. Ya. Terus pedas tipis dan bikin badan lebih enteng dan relax gitu. Wah, Nah ini untuk Rio ya, ginger coffee itu maksudnya tadi kopi jahe itu terjemahannya aja bahasa Inggris. Tahu nggak tapi? Iya tahu. Lah, ayo jelasin. Iya tahu. Nggak balik lagi nih jadi RCTI Plus Bantul. Capek banget gua ngikutin ya. Dan ini ada filosofinya juga. Apa Apa ya? filosofinya Coba. Rio? Terasa pedas di awal, Ya. tapi justru itu bikin badan pulih Ya. sama seperti bone setting. Kadang prosesnya bikin meremelek. Aduh, meremelek gimana ya? Iya benar. Ya coba dipraktekin. Melek. Oke. Ini orang SMN kecewa lagi nih. Badan terasa balik ke jalurnya. Tapi ini Oh. jalurnya jalur apa ya?
bone setting. Jalurnya nih, kalau misalnya udah kopi udah sebagus itu, ngapain kalian ngundang saya ke sini? Tetap perlu kok. Iya kan? Tetap perlu. Kopinya udah bagus. Tapi kan kopi itu hanya menghangatkan. Bener. Ya kan. Kalau bone setting Kalau itu bone bener. setting kan olek gitu loh. Diulek lagi. Iya, diulek. Di setting doang. Boleh. Iya, iya. Udah, aku bikin kopi dulu ya. Siap, terima Oke, kasih. permisi. Siap, terima kasih yo. Nih, Nah. kita ngobrol sama Kosen. Sebenarnya bone setting itu apa? Yang biasa kita dengar itu chiropraktik. Ya. Nah itu kalau bone setting apa beda lagi apa sama? Bone setting sih kan pusatnya seperti bone setting. Jadi ada terpecah menjadi dua antara titan dan chiropractic. Kalau misalnya titan itu sebenarnya metode China kuno, mungkin bisa lebih lama dari chiropractic. Kalau chiropractic itu mungkin baru 130 tahunan baru ada medisnya, secara medisnya. Tapi oke. kalau titan lebih lama lagi sebenarnya. Nah kalau bone setting ini adalah Kalau bone setting ini namanya aja. Soalnya Oke. saya memadukan keduanya. titar dan chiropraktik. Oh, berarti ujungnya itu adalah bone setting. Ya. Bone setting ini punya dua teknik atau dua metode lah ya. betul. Ada titar, ada Chiropractic. chiropractic Iya. gitu. Belepotan ngomong chiropraktik aja dia. Berarti sebenarnya yang dipelajari itu apakah lebih umum kok? Lebih umumnya itu sebenarnya basicnya masalah tulang ya. Jadi kita mempelajari tentang anatomi otot, syaraf, tulang. Terus baru-baru ini aku juga mempelajari tentang visceral juga, organ dalam juga. Jeroan gitu. Jeroan, Oh bisa, betul. bisa ngaruh dari bone setting. Nanti ngaruh ke lambung, pencernaan Bisa gitu. mempengaruhi banget. Oh gitu. Soalnya masalah kita didominasi rata-rata dari pikiran. Soalnya. Iya, Ya kan? betul. Gitu. Banyakkan pikiran jadi ngaruh ke badan akhirnya gitu ya. Banyak pikiran, nggak ada duit. Nah, Nah, itu Nomor satu itu sih. Kita lanjut aja. Terlalu bener. Ya, awal tertarik sama dunia bone setting dan mulai kapan ini kok serius untuk menekuni, wah kayak ini jalurku ini. oh, oke. Ini aku ada cerita sih. Lama nggak nih kok ceritanya? Ya, cepet. Oh ya udah cepet. Oke. Kalau lama kita tinggal maksudnya. Iya. Soalnya itu ada case 2004-2005, ada tuh anak SMA itu naik motor kecelakaan. Naik motor kecelakaan, patah tulang, ya robek-robek biasa, operasi, clear, udah bisa pulang ke rumah, tapi kakinya dia nggak bisa gerak, jempolnya dia sama sekali nggak bisa gerak, kanan kiri nggak bisa gerak. Oke, akhirnya dia cerita ke orang tuanya, akhirnya orang tuanya manggil satu sinsai. Sinsai itu tabib Cina lah ya. Oke, tabib ya. Manggil tabib, dicek kakinya tuh oke, nggak ada masalah, jahitannya oke, semua oke. Tapi ada satu masalah di tulang spine-nya, L4, L5. Ya, tolong. L4, L5, masalah sama dia tuh, kalau menurut ceritanya orang itu ya, jadi L4-nya ditarik, L5-nya ditekan. Jadi di posisinya ternyata ada yang geser tulangnya. Geser. Betul. Jadi setelah reposisi tulangnya, dimanipulasi tulangnya, dia ngomong kalau misalnya ngerasain dia ada rasa anget di kakinya. Besoknya jempolnya gerak. Makin lama regenerasi, makin lama makin baik. Dan sekarang orangnya di sini. Lagi podcast. Dari situ aku belajar. Jadi berarti berdasarkan pengalaman. Oh, waktu itu L1-nya diikuti pencet nggak biar bisa umpan lambung? Itu R1. Oke, beda. Boleh Maaf juga. ya, emang agak Aman. ini ya. Nama orang tua. Oh iya, lu. Balik lagi ke situ. Oh, jadi waktu itu ngalamin kejadiannya, Iya. akhirnya bisa sembuh karena si itu tadi. bone Sensei setting. itu, iya. Jadi waktu dimanipulasi benar-benar memang ada sakitnya, tapi kalau pernah ngerasain kayak itu nggak? Dislok nggak? Iya, di Solo gue pernah. Nah, kayak gitu. Tahu rasanya sakitnya kayak gimana? Iya. Tapi habis itu plong. Iya. Itu yang aku rasain. Oh, pas Sakit di sampai spine aku, ini. sampai besok ini orang nih si hancur semua gitu. Oh. Tapi besoknya ya itu tadi, oh ya kok anget kakiku tiba-tiba. Asalnya dingin, pucet, anget. Jempolku segera, wah beres nih. Oh. Gitu. Nah, dari situ jadi tertarik lah. Oh, Betul. sensei ini apa ya gitu. Iya. Dari mana nih tekniknya apa nih? Gitu. Tapi nggak ada kepikiran untuk kerja kayak gini sebenarnya. Berarti udah lumayan lama ya kalau taunya. Taunya udah lama, Udah lama. dari aku SMA 1 itu kejadiannya. Oh, 2004 akhirnya SMA kelas 1. Iya. Sudah nggak usah bahas umur Anda. Seumuran kayaknya. Oh iya, seumuran. berapa? Tahun berapa? 89. 88. Oh iya. Weh, Jauh. lebih tua sana. 80. Oh iya. 80.
80. Lah, itu katanya ini guru-gurunya ini dari berbagai negara, Malaysia, Iya. Thailand, India dan Italia. Betul. Lah, Kok ada kal- Itali? Ini dari Lah, iya, Malaysia, makanya. Thailand, India, Itali. Yang Kalau- terakhir bikin Vespa katanya ya? Wow, itu mah Setting karbu kan? setting karbu. Setting karbu. Sama oli samping kalau itu. Yang pertama bon setting, karbu setting. Iya. Nyetel karbu. Nyikat dong. Di pinggir jalan gitu. Kosek, pakai Iya. amplas, itu masukin lagi. Kalau Malaysia, Thailand, India itu kan negara-negara Asia kok. Iya. Tapi kalau Italia itu belajar apanya? Apa di Italia itu ilmu seperti Shinsei tadi ada berkembang gitu? Gurunya itu orang Itali, tapi dia ke Thailand, dia ke Singapura untuk ngajar kelas. Kalau misalnya kita ke Itali, kejauhan. Singapura kan lebih terjangkau. Iya, soalnya. iya. Jadi kalau misalnya yang guru orang Itali, guru orang India, itu aku belajar chiropractic secara medis. Itu belajar sama memang master di bidangnya chiropractic. Kalau yang Malaysia itu titar tradisionalnya yang ASEAN itu. Tapi orang Malaysia asli. dua-duanya. Orang Malaysia asli. Oh. Ada 3 guruku, Master Lily, Master Chris Leong, sama Eric Leong. Oh, jadi 3 itu berarti ya belajar Terkenal dua tuh ya? metode. Kenal. Hah? Terkenal. Itu aku udah sering dengar namanya. Masa baru kayak gitu? Nah, ini dia datang. Wah. Aduh. Waduh. Kelihatan Asik banget nih. sih gingernya. Gingernya berasa Panas. Harum jahe. Iya, harum jahenya tuh. Aroma apa? Aroma jahe, ginger tuh Ginger, jahe. ginger. Jahe tuh kan. Mas, bohong tuh nggak boleh. Lu jangan ngomong gitu dong. Nah, terasa aromanya tuh enak. Iya. Aroma orang kaya nih. Iya, amin. Tapi kok kopi jahe itu emang Ya, enak boleh sekalian untuk diminum ini ya. Diminum lagi panas-panas Malam-malam gitu, gitu loh. ya. Iya. Tapi kudu anak suaranya seruput gitu Kan kok. bener jadi bantul gua tinggal sendirian ini beneran. Wih, Panas itu cuma di gelasnya aja. Setelah kita minum, saking enaknya perpaduan rasa antara kopi dan juga jahe ini, maka terasa seperti air putih. Selain konsep, keren. selain Bon Center nih kok, Sen kan dikenal sebagai Top top 5 MasterChef Indonesia season Iya. 10. Terima kasih. Keren. Sebenarnya duluan terjun ke kuliner atau Bon Center. counter pulsa kok? Konten pulsa. Atau bon setting? Awalnya tukang pijet keliling gitu. Enggak. Serius. Awalnya mungkin kalau hobi sih masak. Jadi kalau misalnya awal mula sebelum MasterChef itu saya memang bon setting dulu. Karena saya hobi masak, saya pernah kerja di restoran juga, jadi nyoba ikut MasterChef. Alhamdulillah jadi top 5. Top 5. Iya. Masakin buat aku. Private. Ayo. Soalnya kalau misalnya masak rame-rame kan capek. Capek. Kalau misalnya private berempat Iya. gitu boleh. Masak buat bagus kok. Iya. masak buat 2000 orang. Iya, Iya. belum pernah kan Susah. dilumuri minyak oil ini apa olive oil ininya pemanggangnya. Dapurnya itu loh. Aduh. Waduh, istri saya lihat lagi. Waduh. Kosen lebih suka dipanggil bon setter atau chef? Dipanggil sen aja, sen nggak usah master chef, nggak usah chef, nggak usah master ini nggak sen aja. Lo kan tergantung profesinya kok. Misal kamu nanti diwawancara, misal kayak TV, La TV gitu misalnya. Udah nggak ada. Udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Yang paling ya misalnya kalau udah ditanyain sama infotainment Iya. dari TPI gitu. Udah nggak ada juga itu. Itu pertanyaan berat sih, maksudnya mungkin tergantung acaranya apa ya. Kalau misalnya acara masak ya boleh dipanggil chef, kalau Oke. misalnya bon setting boleh dipanggil master, bebas sih apa aja sih. So far, Jangan- apakah lebih banyak panggilan sebagai bon setter atau sebagai chef gitu? Karena mengingat kalau udah master chef dan top 5 ya, Pasti tuh. pasti Orang-orang rame pada tahu. gitu, rame membahas gitu kok. Kadang waktu saya kerja di kreator ini juga dipanggil chef. Kenapa leher saya sakit? Ini mau dimasak atau apa nih? Ini di presto ini biar empuk nih lehernya nih. Soalnya. Iya kan? Salah panggil. Kok gimana kalau dipanggil sayang? Wah. Usaha terus yang satu ini. Usaha terus. Enggak, kalau misalnya dari kosen misal ada pasien gitu, chef ini leherku ini loh chef, kenapa sih ini kok kayak ini? Oh ini dioseng aja itu. Itu betul. Oseng-oseng tengkleng ya. Masing-masing tengkleng, pas gulunya itu. Pakai gulu.
Nah itu bone setting tuh wajib punya sertifikat. Kita tadi sempat bahas ya. Iya. Kalau chiropractic atau bone setting atau titar itu apakah wajib punya sertifikat? Sebenarnya sih kalau untuk memang menuju profesional wajib. Soalnya itu masalahnya perbedaan sudut derajat itu berpengaruh sekali. Perbedaan tekanan di setiap ruas tulang itu berbeda sekali. Jadi kalau misalnya kita mau nargetin cervical 7, tekanannya maksimum cuma boleh segini nih. Cervical 1 yang ujung misia bagian atas ini itu Punuk tekanannya ini ya? boleh. Punuk sini. Oh puno ini punuk apa? sini. Ya sini lah. Cervical, Dure. ya, ya. Atasnya. Jeglongan nih lah, jeglongan. jeglongannya. Jeglongan kulit. Bener nih gua ketinggalan sendirian, Bro. Beda nih. Oh, Ini Kak, ini di sininya. Iya, iya, di ujung sini nih. nih. Iya. Nah, atas yang ada jendolan ini kita. Ini jedodolan ini loh. Selamat datang di RCTI Plus Sumeneb ya. Sumeneb Madura. Kita nggak bisa bahasa Madura. Tekanannya beda. Jadi sertifikasi itu sangat penting sebenarnya. Karena biar tahu juga yang benar seperti apa supaya nggak jadi malpraktek takutnya kayak gitu kan ya. Banyak case. Jadi soalnya semua orang itu bisa kretek-kretek bisa, tapi bisa nyembuhin nggak tahu. Iya, kan sering yang cuman gitu doang tuh udah bunyi tuh katanya. Iya udah bunyi tuh. Coba nih. Bunyi itu. dia. Iya. Bunyi nggak Itu sih? bunyi tik gitu. Itu bahaya nggak sih? Kalau misalnya kondisi Bahaya kamu itu. duduk itu bahaya. Soalnya kan gravitasi tekanan, otomatis kamu kena tekanan di spine. Ketika kamu twist ada tekanan sini, takutnya kejepit. Paling aman kamu sambil tiduran, gravitasi nol, rata semuanya kamu baru boleh twist. Oh gitu Itu ya. tuh Paling ngaruh sama aman. gravitasi kok ya? Ngaruh. Dengan jajaran bintang gitu ngaruh. Enggak. Udah mulai asal nih. Ini mohon maaf nih, udah mulai asal nih. Ini kok. Udah asal. Ini berbagi pengalaman. Biasanya kalau orang habis, misal ini kan dekat Ramadan ya. Iya. Biasanya nek sholat habis tarawih itu, bapak-bapak apa ibu-ibu itu biasanya habis tahiyat akhir itu, terus pas dikir, ini Ya, langsung langsung duduk ya. gini. Ya. Itu sebenarnya nggak dianjurkan. Bahaya sebenarnya. Kalau misalnya badannya, maaf ya, kalau misalnya badan kamu kayak gitu itu bahaya. Soalnya ya itu tadi gravitasi ini tekanan besar. Kalau mau aman, pindah agama. Enggak. Oh enggak. Duduk. Maaf. Berapa pindah? Diain lagi. Nah, kalau kayak gitu kan ini pasti banyak ya profesi bone setter Ya, ini. Bone setter. Itu tuh ada kode etik tersendiri nggak sih? Kode etik sih. Sesama ya, sesama. Ya, sesama kode etik ya kalau bisa jangan menjatuhkan. Soalnya ya itu tadi, semua orang mau bunyiin, mau kita tekin itu semua orang bisa. Tapi nyembuhin kita belum tahu. Gitu. Dan memang ada banyak case yang memang agak ngasal. Misalnya dengan cara dia ngedetek di lantai, ini pun sangat bahaya. Soalnya kan tulang kita kan paling depan kerasa kan ya. Iya. Jadi otomatis kalau misalnya di lantai tekanan dari atas ke hajar yang something yang keras, resiko patah. Makanya ada pad khusus yang ada pusat bonded yang nahan hentakannya biar nggak inteknya langsung ke tulang. Jadi hal kecil itu aja, jangan di lantai. Oh, aku suka dikretekin sama adekku itu, tapi di kasur nggak apa-apa toko. Kalau di kasur pun juga masalah juga. Kalau misalnya kasurmu terlalu empuk, otomatis kamu terlalu neken ke bawah, spine-mu yang masalah. Iya, terlalu melengkung. Oh, masuk akal. Iya. Logis ya. Jadi maksudnya Iya, dipikirinnya juga nggak yang ini karena feng shui-nya jelek ini nggak bisa gitu kan. Karena sebenarnya jujur kok, kalau misalnya aku itu kadang-kadang suka sama tiba-tiba mijet gitu suka. Ya. Mijet apa nih? Mijet orang. Mijet lu yang mijet. Akunya yang mijet. Mijet. Karena aku sering pakai baju pembantu Prancis gitu kan. Aduh, mual mas, maaf ya tiba-tiba mual saya masuk angin. Enggak, itu kalau Senin, kalau Selasa buntut kelinci. Saya pernah lihat semuanya soalnya. Nah, iya. Tapi kadang-kadang aku karena memang hanya berdasarkan feeling dan hanya mempelajarinya dari nenekku. Dulu nenekku tuh kayaknya aku kadang-kadang membayangkan aku tuh dulu enak misalnya kakiku tuh dipenet-penet atau dipijit-pijit bagian sini ini enak karena aku mengingat memorinya itu dari nenekku. Sementara kalau keilmuannya aku nggak tahu. Apakah itu aman atau enggak? Selama tekanannya, pressure-nya pasti nggak masalah. Jadi pijet badan tuh ibaratnya kayak kamu minum obat. Kalau misalnya kamu terlalu over neken, kamu makin sakit. Iya. Tapi kalau misalnya pressure-mu pas, peredaran darahmu lancar, kamu lebih enak nanti di seluruh badannya.
Oh, happy Boleh. ending itu ya. Happy ending betul. Nah, kita bahagia. Ya, Pada bahagia. akhirnya Lah, kita bahagia. iya. Soalnya kan Iya. nggak capek bener. lagi. Lah, kayak Iya kan? kok Osen tadi itu loh, apa pas awal sakit. sakit. Ininya panas, besok paginya kok Happy dong. Happy ending, Endingnya. happy ending. Mas, Akhirnya nggak boleh gini nggak? Happy endingnya gitu loh, maksudnya nggak usah nempel. happy endingnya. Nah, gitu bisa. Walaupun habis itu nggak tahu ya ngetip berapa. Kita ada video Kosen lagi praktek nih. Coba kita lihat. Ini bakalan garing. Gitu itu ya. Iya. Oh, kupingnya dibisikin tadi ya? Teriak mbak gitu. Nakal, cewek. Lepihin expo-nya, nyantai. Kok itu kalau lehernya pendek aman kok. Kayak leherku ini kan pendek kan. Kalau lehernya nggak ada lehernya gimana? Iya kalau nggak ada, ini kan leherku kan pendek kan. Masa ketutup lemak itu. Kasih pressure dikit bisa. Lebih jauh. Oh ini, jerompolin. Lepihin expo-nya. Trampolin itu punya kakak, Siapa? Iya. Panglima. Panglima Polim. Ah ini ada nih, Chef Juna. ini chef juga nih. Chef Juna. Siapa namanya? Iya. Chef Juna. Oh iya chef Juna. Sosokan ini siapa namanya? Kayak nggak kenal. Itu tuh yang kepala biasanya terakhir ya kok ya? Terakhir. Pamungkas. Hansol, Hansol. jangan Sol. Ini orang medok juga nih orang Korea. Iya, nih. Iya orang Korea ya. Tapi aneh ada orang Korea medok gitu ya. Ya ada lah. Bule medok ada. Boleh medok. Nah ini Cina medok. Siapa? Lo kalau Cina medok ya aku juga sering. Wake. Iya, iya, Oh, oke. Jadi kalau ada bunyi kerak gitu, itu tuh sebenarnya kenapa? Kayak tadi diginiin tuh kerak Oh, oke. bunyi atau Jadi, giniin kerak bunyi. Tulangku mana ya? Tulang, wah, tulangnya mana? Tulangku mana? Mana ya? Mana ya? Mana ya tulangnya? Mana ya? Kemana tulangnya? Terpisah kok. Kok jauh? Iya. Ini bukan. Tuh. Bukan ini kayu manis. Ini tulangnya ini bukan Bukan. tulangnya. Wah bukan. Kok bisa hilang tulangnya? Tulang apa itu? Oh ini, Oh, ini. Oh. Sangkain sebelum masuk ke sini Iya. ada tulangnya, sekarang pas ini hilang. Simulasi. Simulasi. Jadi ini apa? Tangan. Plastik ini. Aduh, aku salah. Aku salah. Jadi itu kan ada spine, ada taruhlah nih selfie lumbal 1, 2, ini kan setiap ruas tulang pasti ada persendian bantalan. Iya, betul. Di bantalan-bantalan ini isiin cairan atau gel. Di dalam sini juga ada pengandung udara atau gas. Kalau misalnya bunyi itu karena akibat pecahnya partikel udara di dalam bantalan ini. Kalau misalnya ada udara di bantalan ini, otomatis dia akan mengembang. Bang. Oke, kena gravitasi, tekanan dia akan gencet. Semua orang pasti akan gencet kayak gini. Resikonya ketika kalian twist, dia akan serap kejepit karena pembengkakan ini. Makanya ditarik, diberesin bantalannya supaya rilis gasnya. Supaya dia kembali ke ukuran semula. Semula. Betul. Oh, berarti itu tuh ada angin yang berlebihan di dalam si Iya. bantalan itu. Iya. Oh, gitu. Makanya dirilis supaya dia nggak bengkak, kompresi lagi lebih ke awalnya lagi. Oh, gitu. Makanya jangan asal-asalan, takutnya nanti Betul. sarafnya kejepit itu ya. Iya, gini nyepit. Oh, gitu saraf kejepit tuh. Iya. Kayak gini. Ini Kayak kutil ya. Kayak kutil. Kasih obat jerawat. Kayak jerawat. Oh, dia tuh sangkain gue tuh saraf kejepit tuh beneran sarafnya keluar terus kejepit sama tulang. Oh, kejepit sama bantalannya. Oh, kejepitnya bantalan. Kejepit sama bantalannya. Yang Oh. dioperasi orang-orang rata-rata sini. Dipasangin pen atau jahit, bukan nggak bisa jahit sih, udah didiemin aja nggak bisa apa-apa kalau misalnya udah ada sobekan. Jadi Gitu. kejepit sama bantalannya. Sama bantalannya. Kalau kejepit tulang, operasi sih, copot tulang. Gak ada gulingnya itu kok. Nggak ada gulingnya. Suka bercanda orang ini. Siapa namanya ini? Ria. Oh Ria. Masa terakhirnya ada lu doain gitu. Nah ada bagian-bagian yang nggak boleh atau semua bagian tuh boleh dikretek nggak kok? Rata-rata bisa, kecuali mata nggak bisa. Iya benar. Maaf kok, kalau mata bukan dikeretek, diculek. Culek gitu. Rata-rata semua bisa. Ada yang di telinga, lidah, waktu itu Master Chris juga ada yang susah ngomong juga ditarik, dimanipulasi untuk di stretch di otot lidahnya. Pelak Sama gitu?
lain pelat. Kalau pelat aku nggak bisa ngomong L dari kecil, tapi ngomongnya itu kayak lidahnya tuh memang nggak bisa Oh, nggak bisa menjulur keluar. menjulur Jadi keluar. dimanipulasi perlahan akhirnya dia bisa ngomong. Oh gitu. Gitu, iya. Oh bisa lidah juga ya? Bisa. Padahal kan nggak ada lidah tidak bertulang. Ucapan cinta mengiris kalbu. Asik. Ku kan pergi membawa diri. Kalau bone setting itu boleh. Cinta dia. Mas bentar dong. Saya lagi ngomong nih. Nggak kasih duit. Itu tuh boleh nyeting sendiri nggak sih? Nyeting setting? sendiri tuh ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang enggak. Kalau misalnya arahnya bener nih kayak gini kan 45 degree itu masih oke. Coba. Wah bunyi tadi. Tarik. Gitu. Lagi masih oke. Jangan sendiri, soalnya kamu nggak tahu ototmu Iya, di iya, atau iya. enggak. Oh gitu. Kalau kan udah tahu seberapa batasanku seberapa. Oh bisa karena di-adjust udah sendiri. tahu. Kalau udah tahu oke masih ada. Kok tapi nek pengaruh nggak ke lemak? Kalau mak apa nih? Enggak dong. Enggak, maksudnya gini. Lah misalnya ini kan ada Bantalan. penumpukan Ya. nih Ya. ya toh. Misalnya nggak bunyi itu apakah karena pengaruh dari lemak atau Lemak ada dua, antara ototmu yang pendek jadi nggak bisa maksimum atau memang kamu nggak ada masalah. oh gitar. Iya. Jreng. Wah, sih. Kan gitar. Jreng. Kalau drum tidak. Terlalu tahu gua. Jadi kalau orang sehat juga sebenarnya nggak apa-apa. Masih perlu bone setting gitu. Nggak semuanya orang benar-benar sehat. Soalnya kena gravitasi, kita jalan aja hentakan dari gravitasi badan kita ke bawah dan hentakan dari bawah naik ke atas pasti akan ada bulging. Bulging itu fase awal sebelum kalian saraf kejepit. Semua orang pasti ngalamin hal itu. Pasti Bulging. akan ngalamin saraf Bulging kejepit. disc, iya. Oh. Bukan saraf kejepit ya? Oh, bulging ya? Jadi kayak penekanan di pembuluh darah, di saraf itu semua orang pasti ada. Nah, itu apa itu? Itu bersin. Oh, minum kopinya dulu. Wah. Bone setting tiba-tiba gua nyeting hidung. Gitu tadi udah aman kok. Hidung gua udah aman tadi. Tapi geser dikit. Kalau untuk maintenance idealnya berapa kali kok? Maintenance paling oke sih setahun maksimum 2 kali, nggak boleh terlalu sering. Oh, maksimum ya? Maksimum 2 kali. Kecuali kalau misalnya dia ada kejadian khusus atau memang dia ada masalah khusus kayak skoliosis terpaksa mesti 2 bulan 3 bulan sekali. Tapi kalau misalnya bisa kalian nge-gym lebih bagus daripada bone setting. Oh, untuk nambahin ototnya, memperkuat otot. Berarti nggak boleh terlalu sering. Nggak boleh terlalu sering, resiko pengapuran nanti. Oh, itu juga bahaya ternyata ya. Kalau lagi maintenance gitu tuh apa aja oli diganti, Oli apa aja ya? diganti. Enggak dikira servis motor. Jangan kayak orang bodoh lah. So-soan sebel banget ya. Nyuruh orang bodoh dia. Itu situsnya diberhentikan sementara kan? maintenance server. Berarti tapi kliniknya itu apakah harus kayak klinik bone setting ataukah ada bedanya kalau misalnya kita ke fisio kok? Kalau fisio tuh lebih ke ada yang pemanasan, ada ultrasound, ada yang Ya kayak needle, Needle, itu ya. dry needle. dan needling beda lagi sih. Beda lagi ya? Beda klinik lagi. Kalau fisio tuh lebih ke medis supaya membantu proses penyembuhannya. Biasanya Oke. kalau misalnya ada pasien yang front shoulder yang sakit, setelah aku bongkar baru ke fisio. Jangan ke fisio dulu baru ke- bongkar, iya, balik. Soalnya fisio itu membantu proses penyembuhannya biar lebih cepat lagi. soalnya. Oke. Nah, itu ada efek samping nggak? Efek Efek samping dari bone setting ini untuk jangka panjang. Untuk jangka panjangnya pasti ada, soalnya itu tadi resiko pengapuran. Makanya aku saranin 6 bulan sekali, setahun 2 kali udah nggak boleh sering-sering Lebih-lebih, bone setting. sering-sering. Lebih bagus kalian nge-gym kok. Oh, nah kalau pegel-pegel gitu itu diapain? Kalau Paksain pegel-pegel kamu coba dibuat olahraga. Pegelmu aku mesti tahu dulu kamu pernah ada trauma cedera atau apa. Atau kasurmu tidur di kasur yang empuk, terlalu empuk, itu juga bisa. Oh, ngaruh ya? Ngaruh. bantal terlalu Bantal tinggi, kamu terlalu tinggi ya, kayak sampai gini. 2 meter kok. Wah, itu copot kepalanya. Tidurnya gini. Hah? Apa sih? Kan kayak orang bodoh lah. Ini kita di depan seorang bone setter loh. Ya. Kelas. Oh, tapi kalau diketek-ketek kayak gitu berapa lama? Satu orang. Pengerjaannya satu orang. Treatment satu orang. Kurang lebih 20 menit, 15 sampai 20 menit tergantung masalahnya apa. Otomatis kalau misalnya orang tua
aku bisa lebih lama lagi. Aku ya pernah Oh, di lama, Kang. Lama. Bagian koran ngecengin cepet banget ya. Lama. Udah 50 kok. Udah 50. Wes seket loh. Seket lagi. Itu kalau bone setting itu bisa sekali beres atau harus ada lanjutannya nih, kayak misalnya 6 bulan ini dulu, nanti lanjut lagi 6 bulan kemudian gitu. Enggak, rata-rata yang aku terapi sih 1 kali langsung clear, harus 1 kali clear soalnya. Soalnya ya itu tadi, kalau misalnya kayak itu tuh mesti ngambil paket, kalau aku sih lebih ke fokusin ke semuanya harus beres. Oke. Soalnya kita kan moving part, ketika kita kecepit di pinggang, diberesin bagian mana dulu, kita jalan, beda lagi nanti. Jadi Iya. mesti semuanya harus diberesin di hari yang sama. Oke, berarti langsung beres aja ya. Iya. Walaupun makan waktu 12 jam, yang penting beres. Saya yang beres. Oh iya. Mas, jangan terlalu bodoh, Mas. Hei. Dalam treatment bone setting biasanya pakai minyak atau obat tertentu nggak kok? Pakai minyak enggak sih, enggak perlu pakai minyak. Cuma kasih penekanan dikit, ngasihin dikagetin ya. HVL itu kayak velocity low amplitude tuh kasih tekanan langsung. Dikagetin. Dikagetin. Langsung tulangi. Rapi lagi, dikagetin doang. Jadi nanti si pasiennya tiduran di sini, nah, pasiennya dari bawah. Kaget tulangnya langsung lurus. Makanya tulang yang kuat kan mengandung omega kan? Iya. Oh my god. Boleh. Asik, cepet bro. Ayo bro, mana lagi bro? Dia ditagih. Kompetitif orangnya. Aduh. Ayo bro, ini udah 2 nih bro. Asik. Kalau yang datang ke kosen, itu profesinya biasanya macam-macam nggak? Macem-macem, banyak banget. Kalau kebanyakan sih rata-rata orang yang kantor, yang pekerja, yang banyak duduk duduk ya. sembarangan, hidupnya sembarangan semua nih. Nah, lihat orang-orang ini. Emang duduk yang bener Lihat. gimana? Duduk yang bener sih otomatis ini juga masalah. Sebenarnya itu terlalu empuk. Oh, terlalu empuk ya? Ganti kayu aja besok ya. Dipan, dikasih dipan. Duduknya di dipan semuanya gini. Duduk yang bener tuh jangan gini, nggak sopan. Oh, Ya. itu petakilan kok. Takilan, ya duduk Tapi normal nek aja. misalnya kok. Abu mas, abu. Oh, iya. Berarti yang duduk, misal duduk yang benar itu apakah harus dengkek? Nggak selalu harus tegak sih. Duduk sih sebenarnya sih biasanya tegak. Kalau misalnya memang kecapean boleh kayak gini. Atau at least setengah jam sekali berdiri, gerakin stretching dikit, duduk lagi. Nah itulah kenapa aku kadang-kadang berdiri tadi itu adalah sikapku. jadi alibi Mas. Itu yang sering kejadian juga kalau lagi penerbangan jauh tuh. Penerbangan Gitu kan. jauh, Dia ya. duduk lama. Ngaruh katanya suka ada jadi penggumpalan darah. kesemutan, Iya, betul. terus darahnya jadi lebih kental Betul, katanya. makanya minum air yang banyak. Bukan untuk dehidrasi yang badan kita, tapi supaya kalian ini kencing, supaya badan kalian gerak. Iya, bergerak ya, nggak supaya duduk doang. patternnya kalian, ototnya kalian nggak stay kayak gitu terus. Kalian gerak, gitu. Tapi aku kadang pernah tidur tiba-tiba tengah malam kebangun, terus kakinya tuh kayak kram gitu dan aku harus kayak loncat-loncat gitu loh kok biar Oh, aku apa iki jenenge kok Apa itu sebenarnya kok? Jangan lupa. dihentak-hentakin gitu loh. iya. Itu karena gitu. apa? Tidurnya masih apa kamu itu? Iya. Udah gini. Ada batasan usia nggak kok? Dari umur berapa sampai berapa kalau bone setting? Kalau batasan usia sih karena power saya nggak segede kakak saya, otomatis saya nggak ngasihin batasan umur. Tapi aku perlu bone mass density, ada problem apa, better ada ronsennya supaya aku bisa pelajarin lebih detailnya. Oh, biar Untuk tahu ya. ototnya, tulang Otot, segala tulang, macam. ya, betul. Oh, itu tadi juga pasiennya kok ada yang sampai dari luar Indonesia? Ada banyak. Oh iya. Planet Namek biasanya. warna Malah hijau. Piccolo. Dia warna hijau. Dia warna hijau, pakai sorban di atasnya, pakai sorban. Enggak, kalau piccolo kan ototnya udah di luar. Ototnya udah, iya, udah gampang. Oh, ini gini loh piccolo. Ini loh. Kalau piccolo tuh udah langsung ketahuan ya. Nggak usah dipijit aja boleh nggak Mas? Iya. Nggak usah Itu disetting. kan ototnya itu udah kelihatan itu. Udah keluar. Dan Banyak. keluhan yang paling sering itu Dari apa? orang luar atau Indonesia? Dari Indonesia dulu ya? Indonesia sih rata-rata leher, pinggang. Soalnya orang itu males jalan Indonesia tuh. Ke sono beli
makanan naik motor, jadi malas jalan, dia nggak dapat gerakan, ototnya dia lemah. Dan Indonesia kan banyak suka makan nasi ya, otomatis banyak orang diabetes itu karena kita jarang gerak, otot kita kemakan sama gula, itu yang bikin masalah itu. Itu kalau Indonesia. Iya. Kalau dari luar? Kalau dari luar rata-rata lebih ke ototnya yang tegang. Oh, Kalau tense aja ototnya. Tense ya, memang lebih keras soalnya dia habitnya banyak jalan, apalagi kayak orang Jepang gitu udah Oh, itu iya. keras banget itu. Iya ya. Biasanya otot tegang tuh karena bekerja sehari. Otot tegang kena bekerja sehari-hari. Santai. Aduh, cuman aku sama Rion yang tahu nih. Referensi dangdut bro kurang dia. Enggak, saya enggak dapat saya Ya, referensi diakui itu. kurang dia, kurang Iya, dia. saya Di kurang. dangdut dia kurang. Nah, jujur. Dia kalah nih di dangdut nih. Dan kalau kasus paling berat yang pernah Kosen pegang? Kalau paling berat sih case-nya sama kayak saya ada tulang yang geser itu nenek usia 76 tahun. Itu dari awal beliau datang, udahlah nggak usah kesini, udahlah nggak usah ini. Gua pengen mati aja, please gua pengen mati aja, nggak usah sebenarnya, gua pengen mati. Itu aku ada pasienku tuh udah takutan semua, udah pada ngeliatin semua. Aku di dalam handle orang kok, waduh ya ini kebetulan kelar. Oke, si nenek tersebut masuk, udahlah gua pengen mati itu sakitnya. Ada videonya nanti, teriak-teriak. Ya itulah ternyata ada tulangnya yang geser. Tulang apa nih? Mohon maaf. Waktu itu kalau nggak salah di 34. Oh, ini. Lumbal, pinggang. Lumbal. Rata-rata yang sampai sakitnya luar biasa kayak gitu 3 ke 4 soalnya. Oke. Tekniknya sama, manipulasinya. Tarik, congkel dikit, push. Jadi bunyinya tuh bukan yang kayak krek, tek, tapi bunyi kayak dislok. Oh, Nah, itu iya, loh. iya, iya. Langsung, ya teriak sih, tapi langsung ngerasain lega. Kayak ada yang jalan itu, yang aku rasain waktu itu, ini orang ini pasti ngerasain juga. Kayak darahnya ngalir gitu. Dan dari situ dia udah counter, oh ya akhirnya kok bisa jalan dengan normal gitu loh. Terus kayak kasus-kasus yang orang tua yang asalnya kursi roda, terus tiba-tiba pulangnya bisa jalan, banyak case-nya. Oh, dan itu biasanya yang udah lumayan berusia ya. Iya, iya. Kalau pengapuran gitu, Kosen pernah nangani nggak? Pengapuran paling aman jangan disentuh. Kalau pengapuran saya juga udah nggak bisa beresin, tapi bisa di treatment dengan bone setting, membantu ngerilis sedikit, tapi paling bagus dengan olahraga. Oh, oke. Nah ini ada VT-nya pas Kosen menangani orang yang tadinya pakai kursi roda ya. roda. Iya, iya, jadi pakai kursi terbang. Nah, ini Sakit. oh, ini harus dibantu dipapah ya. Bapak setelah dari sini dibantu sama visio ya. Saya beresin yang patalannya yang mepet, nyepit-nyepit, nanti Bapak saya jalan ortopedik fisioterapi. Ini agak sakit lagi Pak. Tarik nafas. 2. Capek gak dok sampai gitu? Di situ aja kan. Ini lebih capek aku. Energinya pasti jalan terus. gede kan? Kalau orang tua aku malah lebih capek. Itu sama buka praktek di Surabaya. Keliling. Jalan terus. Surabaya. Ibuku di Lamongan soalnya ini anu. Luar biasa itu tadi instan loh. Iya. Yang ibu-ibu yang pertama instan tadinya nggak bisa, terus akhirnya bisa jalan gitu ya. Berarti langsung gitu ya kak ya? Efeknya terapi ini menjadi sia-sia kalau misalnya setelah aku beresin masa tulangnya aku balikin posisinya, tapi kalian nggak latih ototnya, nggak lama pasti akan geser lagi. Soalnya nahan beban tulang kita, otot kita, Pak. Iya, iya, Iya. iya. Makanya otot perlu dilatih ya. Misalnya kayak gitu, misalnya tadi ada yang sampai di tua kok gitu kok. Iya. Pernah pakai atau harus pakai bius nggak gitu-gitu? Enggak, itu aku lebih ke stretching, balikin reposisi tulangnya, lebih ke stretching kok itu. Oh, nggak, ini misalnya kesakitan gitu nggak ada yang benar-benar sewakit gitu sing sampai pakai harus bius gitu kok. Oh enggak sampai kayak gitu. Ketika kalau misalnya pasiennya udah ini benar-benar nggak kuat udah aku stop. Oh. Aku juga kontrol tenaga aku, nggak mungkin aku paksain betot sampai
Iya. Over gitu enggak? Nggak ada yang kayak udah berisik diam. Sorry. Iya. Soalnya biasa nek misal tukang pijet atau orang yang mengaku paham soal saraf segala macam biasa kalau kita mengerang kesakitan itu mereka pasti bilangnya itu semakin sakit gak apa-apa ini sakit dikit ya ada beberapa yang harus dipaksa gitu kok. Kalau misalnya kayak gitu pemaksaan gitu jatuh memar. Jadi kamu ngerasain sakit, kamu benar misalnya kamu ada ngerasain sakitnya itu hilang, tapi untuk beberapa saat aja. Nanti ketika udah sakit memarnya udah hilang, pasti akan sakit lagi. Soalnya otak kita cuma bisa ngerasain satu sakit aja. Kamu misalnya kamu luka sini dan ini perih, tapi ada satu tamparan atau pukulan yang lebih sakit dari ini kamu lupa. Ini kamu Lali sakit. ini ya? Lali, ini lupa. Oh iya. Soalnya manusia cuma bisa ngerasain satu rasa sakit aja. Oh gitu. Makanya kadang milih sakit gigi atau sakit hati tuh. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Kalau yang paling absurd kok. Paling absurd. Nanganin pasien yang paling nih ada aja nih yang kayak begini minta-mintanya. Aneh, pengen nampol mulanya. Maksudnya Kenapa? kan kaget ya. Ya. Umur berapa ya? 40-an kali, 40-an, 43. Datang setelah terapi, aku sebenarnya pengen jujur. Ini loh kok, dibuka celananya. Aku kalau berdiri, kalau misalnya main itu nggak bisa lama, bisa diketek, dibuka. Ya seonggok-onggoknya keluar dong. Wah, Tapi gede nggak? Nggak peduli, bukan itunya. akarnya lebat banget masalahnya. Dan ini nggak lupa di otak. Mas, alas seruban ini mas. Kan udah terpati di otak saya. Sampai sekarang pun saya masih ingat bentuknya ingat kayak bentuknya? gimana. Coba lihat jenggotnya. Jangan. Nah ini kan masalah nggak ada yang lewat. Kenapa dia tiba-tiba dia berpikir kalau itu bisa? Bisa diketek ya. Ini orang agak Aneh. Pak, nggak bisa Pak. Bukan sini. Kalau misalnya mau ke Mana? suhu siapa Iya, kayak tusuk jarum kayak tusuk paku bumi terus deh. Nah ini enggak di Enggak situ ya. dong. Pak itu kan nggak ada tulangnya. Artinya mano ini cucak rawa ini tidak bertulang Pak. Ini saraf ya. Tapi punya buntut. Wah, Arahnya kemana? Arah kemana nih? Ya kan lagunya? Ya, cucak rawa, dawa buntute. Oke, aman kali ini kamu yo. Kalau anak-anak Gen Z pernah megang anak Gen Z nggak? mau banyak. Anak-anak Gen Z yang kayak pengen udah lihat dari video yang udah yang viral pengen nyoba, padahal dia nggak kalau ada masalah ya. Lu ngapain kesini? Lu olahraga aja, ngapain kesini gitu loh. Ngabisin duit, sayang duit. Tuh. Maksudnya cukup gym Ada, aja. iya. gitu. Ya. Soalnya lebih penting nge-gym daripada kalian kesini sebenarnya. Oh, nge-gym gitu. aja. Melatih otot dan Ototnya. tulang tuh ya. Nggak penting ke saya terus kaya saya nanti. Emang nggak butuh? Butuh. Kalau nggak butuh, bu transport ini buat saya aja. Jangan semua diambil. Mas rakus banget nih Ya, semuanya Bang, diambil. Masalah duit cepet ya? Iya. Bagi 2 ya. 3 dong. Ngikut. Oke, 500, 250 wes ya. Oh emang segitu? Pernah nolak pasien nggak kok? Oh, banyak. Kalau misalnya pasien yang udah aku cek, kan ada surat tujuan dokter, ada tulisan saraf kejepit, HNP, anulartis, skip. Anulartis ya itu tadi. Itu apa? Ini kan ada 2 lapisan kulit luar Iya. sama yang nukleusnya kayak gel itu. Anulartis itu ada sobek di sini. Oh. Jadi bukan kulitnya aja yang nyepit, tapi nukleusnya udah keluar. Nah itu udah nggak bisa. Oh, itu oke. urusannya udah medis, itu harus operasi. Operasi. Either kamu di endoskopi, dikerok, atau dipasang pen. Oh. Itu banyak case yang kayak gitu. Jadi kita mesti tahu dulu. Kalau misalnya kalian udah kejepit kayak gini dan ada anulartis, aku bisa balikin bantalan. Tapi paling bertahan cuma 2 hari. Soalnya ini ada sobekan. Dan ketika ditarik, takutnya sobekannya lebih panjang Lebih gede lagi. Betul, Oh. jangan. Parah ya. Jadi emang lihat riwayatnya dulu gimana ya? Iya, sakitnya seperti riwayat apa medis. juga kita mesti pelajarin dulu. Iya. Nih, sekarang kayaknya dari, aku nggak tahu, sepenglihatanku ya dari 2020 kok, banyak di sosmed itu yang
ngaku ahli bond setting. Nah, cara bedain kan kita nggak bisa nanya sertifikasinya mana nih, gitu. Mana buktinya? Ya, mana buktinya? Demi Allah, gitu kan nggak semuanya ya kan. Nggak valid. Dan nggak semuanya Islam gitu loh. Ini cara bedainnya gimana gitu. Apalagi yang lagi viral di sosmed itu kan orang jadi lumpuh karena kretek yang abal-abal. Ya, banyak guys. Tapi kalian tuh jangan takut untuk menanyakan sertifikatnya. Itu hak kalian kok. Sertifikatmu mana? Orang sertifikat ya. Sertifikat. orang sertifikat tadi ditanya itu apa? Sertifikat. Kalian jangan takut tanya sertifikat orang itu dari mana. Guys, terserah. Ya wes. Ya kamu bisa nyeting tulang tapi nggak bisa nyeting huruf nggak apa-apa. Kalian boleh cek sertifikatnya, ya kan? Jangan takut. Tergantung, kalau misalnya dia harus berani menunjukkan. Soalnya kan ada case kayak kejadian yang nggak mau ngasih sertifikatnya itu. Iya. Pak siapa itu? Aduh. Nggak usah. Udah mancing. Nggak usah. Mancing bagus banget. Pak siapa itu? Nah, kalian jangan ragu untuk minta, gitu. Jadi kalian bisa lihat sosmednya dia mengerjainnya gimana. Kalian lihat orang itu ketika kesakitan tuh dipaksa nggak sama dia. Dipaksanya itu karena apa? Kalian bisa memilah lah, maksudnya yang bagus yang mana, yang benar yang mana. Ya lebih bijak dan hati-hatilah. Jangan takut untuk minta sertifikatnya. Cek dari mana. Mantap. Karena efeknya nanti untuk elunya juga. Betul. Ya, jangka panjang. Iya. Nah ini konsen ini sering roadshow ke mana-mana nih. Biasanya kemana aja kok? Kebetulan saya tukang pijet keliling ya. Tapi kelilingnya Jakarta Surabaya itu nggak keliling itu. Bulan numpang pesawat itu kok. Oh enggak. Pernah juga ke luar negeri kan? Waktu itu panggilan aja sih, kayak yang untuk orang tertentu aja sih. Donald Kayak Trump. dari Jepang. Enggak. Kayak yang di Jepang, Hong Kong, Singapura. 3. Di Jepang ngeretekin dok pulang. Oh enggak dong, pas lagi liburan ada orang Indonesia kok lagi di Jepang ya, kok tolong kok aku ada masalah kayak gini sekalian. Gitu. Waktu Buka di Hong Kong praktek. juga, iya. Nyewa Famima. Oh nyewanya Pak Bima. Kalau di Indonesia di mana Kalau di biasanya? Indonesia rata-rata sih Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang. Banyak kan capek satu-satu. Hampir kota-kota. Jawa iya, muterin Bali. Aku planning sih pengen ke Papua sama NTT. Oh, sampai ke ujung, ke timur. Wonosobo belum pernah kok. Wonosobo belum. Belum apalagi kepil. Jauh. Mau ke Kepil kan? Disuruh ke Kepil kan Anda? Jauh. Nah, ada punya kalau tempat prakteknya, itu di mana kok ada? Kalau ada tempat prakteknya di daerah Kemayoran. Oh, di Jakarta? Iya, Oke. nanti bisa cek langsung ke sini aja ceknya. Oh enggak ada. Bikin PN. Enggak. Ini pesan konsen buat orang yang masih ngerasa masih muda gitu. Enggak semuanya orang benar-benar sehat. Jadi kayak kelihatannya tegap lurus, semua orang pasti ada masalah. Itu kayak tadi aku habis ketemu siapa Sia. Ternyata dia kelihatan normal tapi tulang dia agak ke kanan dikit terus ke kiri, ada skoliosis. Jadi ada 2 macam skoliosis, satu struktural, satu postural. Struktural udah dari genetik hilang biasanya. Satu lagi postural, kerjanya kayak Kebiasaan gini. Gini, macam-macam aja. Nowakuk tulangnya. Nowakuk bahasanya nowakuk. Nowakuk ya. Iya, bahaya. Kang Dika kan pernah ada masalah karena tabrakan itu. Iya pernah. Jadi badan gue tuh miring karena bekas tabrakan. Ini pundak tuh miring sebelah. Pundaknya miring sebelah, tapi tulang belakangnya lurus gak? Belum pernah Belum cek. tahu. Belum pernah Hidupnya cek. lurus gak nih? Hidupnya enggak. Hidupnya enggak. Sering gini dia. Mas ini jangan yang ketutupin gitu loh. Pada etika. Aneh banget masa nonjol. Nah, oke, sekarang saatnya kita bacain pertanyaan-pertanyaan netizen yang pengen tahu nih tentang bond setting ini dari sosial media dan live chat RCTI Plus. Ya. Nih ada dari Rido Parulian Pulungan. Kok untuk bapak-bapak usia 66 tahun, apa masih bisa di bond setting ya? Dia pernah jatuh dari motor beberapa tahun lalu. Aduh, ini loh suka gini. Lidahnya perlu Kritek. Oke. Pernah jatuh dari motor beberapa tahun lalu, sekarang susah berdiri, susah jalan. Mohon infonya ya kok, terima kasih.
Gimana tuh kok? Jadi kemungkinan ada pergeseran tulang, tapi didiemin aja. Didiemin yang membuat tulang panggulnya akan perbedaan tinggi, makanya jalannya agak susah. Gitu. Kayak gini aku mesti megang dulu, berarti bisa Iya, ketahuan nih iya, ada iya. posisinya pas atau enggak. Kalau dari teks susah ya kok ya. Ya, teks susah. Dari teks susah. Iya, iya. Nggak kelihatan. Rata-rata orang langsung datang saya cek. Kalau misalnya Isa-Isa, enggak. Nah, ini kok kalau orang tua bungkuk bisa nggak kok dilurusin? Bisa? Bisa. Coba, gimana aku? Bisa. Kayaknya. Tapi kalau misalnya orang tua bungkuk ini tergantung umurnya kah? Atau Sebenarnya anak muda yang bongkok ada, orang tua yang bongkok juga ada. Itu ibaratnya badan kita ini melakukan satu hal namanya degeneratif, pengerusakan badan kita sendiri. Ya. Jadi degeneratif itu apa? Jadi pengerusakan massa otot kita makin lama makin tambah usia, makin tambah usia, otomatis otot kita pasti akan melemah. Otomatis tendon kita juga akan ada penyusutan. Makanya orang tua makin lama gini, jadi gini. Oh, Rizky Nuswaryanto temanku SMP. Oh, coba Orang Kupang. Coba Dia sekarang digebrak. di kerja di BRI Bekasi situ, Bu. Dia dari zaman dia SMP aja udah dipanggil Simba. Iya, karena udah bongkok, iya. Jadi kalau ini, Mbah, sing sabar, Mbah. Tapi kadang sampai ada yang ada kayak peluknya itu Hamsback ada. Kalau Apa? misalnya itu udah Hunchback, ya. skoliosis yang udah parah, udah ada rotasi udah parah. Iya. Oke. Nah, kalau ngelurusin punggung udang bisa nggak kok? Direbus saja selama beberapa saat, nanti dikrek gitu. Nah, itu gampang, Bu. Mahal nggak sih kok kalau pijet gitu? Harganya cukup mahal. Bagiku, aku ngerasain cukup mahal. Makanya bagiku harganya cukup mahal, memang. Tapi kalau misalnya kalian memang ada masalah yang serius ya boleh. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada masalah serius, kalian boleh pijet biasa kok. Kalian boleh dengan olahraga for free kok malah. Aku juga nggak berharap kalian sakit. Kalian olahraga itu lebih bagus daripada kesini kan. Iya. Betul. Ini Berapa juga ada kok? Iya. Apa? Berapa? Tergantung untuk siapa dulu. sekitar. Kita. Diskon Kita nih, lah. kita. Oh kalau ini ya 3 juta ini for free aja nggak apa. Enggak. Harganya itu 2.250.000, tapi ya nanti nego di belakang gampang. Oke. Iya. Boleh. Ini ada yang lagi tanya, ini sesinya habis pijet disajin masakan kosen nggak? Oh iya harus. Oh pakai daging apa? Oseng-oseng celeng nih. Masa celengnya ke sini. Oseng-oseng celeng. Oseng-oseng tantangan. Challenge. Oh, iya. Asik. Master chef nih. Nah, kali ini Kozen bakal memberikan tips untuk menjaga postur Gunung Keluk. Postur tubuh dalam beraktivitas seharian biar nggak cepet tua atau nggak ngeluh pas kamu datang ke festival Pesta Pora. Atau enggak setiap duduk dan berdiri nggak bunyi. Ya. Itu ya minimal itu tuh. Karena ini psikis. Zaman sekarang kok, ini percaya nggak percaya, anak-anak muda itu udah ngerasa karena mungkin di status tuh kayak umur segini tapi udah jompo. Jadi kayak Psikogeniknya udah. iya, udah ini tuh, oh berarti kalau capek ini aku udah jompo. Iya. Enggak. Itu kamu capek. Itu kamu kurang uang. Itu dia, bukan jompo. Coba banyak uang, nggak capek dia. Ya, iya, nggak capek. Itu. Nah, kok boleh gimana nih? Kita kasih tahu postur yang benar. Yang benar, posisi saat tidur. Nah, Oke, jadi hal yang paling sepele gini. Kalau misalnya orang yang kebiasaan tidurnya terlentang, kalau misalnya bangun tidur badannya sakit semua, kalau ketika dia tegain berarti kasurnya terlalu empuk. Ya, itu bisa diganti pakai busari bonded yang agak keras, density 80. Kalau misalnya kalian tidurnya nyamping, kalian perhatiin tulang leher sama tulang spine itu mesti rata semuanya. Jangan sampai yang tulang lehernya sampai agak naik kayak Gini. gini. Iya. Tapi masalahnya aku nggak punya pasangan kok. Jadi tulang-tulung anak. Oh nanti kan saya bantu cekin nanti. Bantu cekin. iya bantu cekin tuh kan. Arahnya Bantu check kemana? in. Arahnya kemana? Saya cek Iya, in. kalau dicek. Bojomu nonton. Oh iya. Jadi berarti itu ngaruh dari bantal lah. Dari ngaruh dari bantal juga soalnya. Waduh, kalau bantal bantal- penting juga ya perannya Penting. ya. Kalau misalnya kamu tidur nyamping, otomatis bantal mesti lebih tinggi. Soalnya bagian bahumu kan lebar. Iya, Jadi biasanya tak tinggiin. Ya. Tak ganjel itu loh. Pokoknya harus di atas leher. Lehernya harus Harus ada ke yang cover. nge-cover, Iya, betul. kalau enggak kalau cuma sampai sini ya sininya akan nahan kan. Ya betul. Sip, nah, jago dia. Kalau
posisi Main duduk. handphone. Oh, duduk. Otomatis kita kan mesti tegap biasa. Kalau misalnya memang kalian kecapean, Harus gini. kan biasanya tegak nih. Otomatis kalau misalnya kita tegak, otot kita yang kerja. Ya. Yang pegel otot kita, bukan tulang kita. Oh, kita. Iya. Jreng. Kita. Terus at least setengah jam sekali berdiri, stretching dikit. Jangan dihentak gini ya, di stretching aja. Pelan-pelan. Pelan-pelan kita nyamping kanan kiri. 30 detik, 1 menit aja udah langsung clear kok. Itu nge-break patternnya otot kita terlalu tegang soalnya. Oke. Oh, ya berarti Duduk. aku dan Kang Dika kan kadang-kadang siaran tuh bisa sampai 4 jam. 4 jam tuh harus posisi minimal berapa menit sekali tuh harus Berdiri. kayak Harus berdiri, stretching setengah jam sekali deh. Stretching 30 detik aja udah berpengaruh banget kok. Oh, berarti nggak boleh tuh. Misal Duduk 4 jam terus. duduk terus. Iya, Ya, iya, oh iya, jebol pinggang pasti. Nggak mungkin Nah, nggak. tapi acaranya gimana? Ya enggak kan ada iklan. Iklan, Ada iklan. ada lagu, nggak apa-apa kok. Kalau Bisa nggak ada iklan ya kita nggak gajian gitu aja. Posisi saat main HP paling bener kok. Main handphone otomatis jangan pernah kayak gini. Ini ya. Ini posisi yang paling bahaya. Soalnya 32% beban badan kita itu ada di kepala. Kalau misalnya kita terlalu sering nunduk, 38%. 38% sudah di kepala kita di kepala. Kalau misalnya kita sering nunduk, sorry ya Mas Yusil ya, kan kita tegak aja kan nunduk. Ini otomatis ototnya akan ke stretch. Oh, Lama-lama dia hyperflexibility. iya. Oh. Oke, karena dia terlalu elastis, nggak ada yang nahan, otomatis bantalan kita pun akan ke stretch juga. Bantalan kita ini. Oke, kita kebiasaan seperti ininya ototnya hyperflex, ini juga termasuk bisa jadi hyperflex. Jadi ketika balikin ke atas, otomatis dia loose. Oh. Gitu, itu Nanti yang pas terjadi. balikin sini, palanya jadi ke belakang, nggak belak ya? Enggak dong. Tapi kalau misalnya kita kadang-kadang telentang, nggak tahu ini bentuk badanku atau memang ada mungkin klien kadang-kadang kalau dalam posisi telentang itu ada punggung yang aku begini nih kok. Oh, Punggung agak begini ada. nih. Iya, jadi harus minimal kalau habis beraktivitas gitu aku nekuk kakiku dulu supaya punggung lurus dulu. Iya, iya. Baru setelah itu aku sejajarin. Ya, jadi kalau gitu kamu memang sudah ada masalah di tulang kalau gitu. Nanti aku coba cekin. Nah, ini bener nih, ini sebelum kita closing kayaknya tidak lengkap kalau kita tidak ngerasain langsung kretek dari Boleh. ahlinya. Ya. Gue juga lagi lumayan nih kok di pinggang nih sering. Nanti itu saya usia, siksa. usia. Usia. Dari tadi. Terus-terusan gitu. Jadi nanti kita bakalan langsung nge-review bagaimana kretekin. Nah, kita nyiapin dulu karena butuh itu ya, Butuh Kak? bed, ya. Butuh waktu. Shalala. Kita siap-siap dulu untuk nyiapin bednya. Ya, dan kita akan kembali minggu depan. Hai guys, kita udah siap banget nih sama yang namanya bone setting. Jadi ini adalah penyetingan untuk enggak sih. Oke, Bun. minum bone setting. Minum bonito. Minum bonito. sampai sini oke. Ini kita Oke, udah siap. stretching. Dan kayaknya gue duluan sih. Sudah. Ya, boleh. Ngantuk kayaknya. Bu, ngantuk nih kayaknya. Boleh, nih. boleh. ya? Ini saya harus di apa ini kok? Duduk sini, aku masih mau ngecek tulang Emang ini tengahnya udah tuh. Dibuka dulu. Iya, boleh dibuka. Dibuka. Jadi mulailah. Suruh dibuka. Kayak apa aja? Kayak apa? Suruh dibuka katanya. Kok masih Loh lah. nyangkut? Tangannya masih nyangkut. Tangannya bentar. Mas. Bercanda aja. Bahanda aja. Oke, biasanya sih aku pasti akan ngecek di struktur spine dulu. Spine Ya, duduknya yang paling rileks ya kayak gimana? atau geger. Geger. Oke, aku follow padnya si tulang. Yap, memang agak ke kiri dikit. Iya. Kang, kalau Ya, kiri. bunyi kalau sakit bunyi ya. Ini balik lagi Biar aku tahu lurus. jadi apa enggak nih. Ya. Bawah, ini sedikit agak ke kanan, cuma dikit aja. Tapi yang utama yang di atas ini. Ada yang ke kiri, ada yang ke Yang kanan ya? Gini badan gua ya. Kan scoliosis kayak gini. Iya. Enggak, tapi ini postural. Mungkin impact dari kecelakaan, nggak Iya, apa, betul. masih bisa. Tinggal nge-gym aja beres kok nanti. Oh iya. Supaya- Oke, terima kasih kok. Yuk, buat tayangan dulu. Tayangan dulu. Tinggal Wah, nge-gym orang, aja. orang tua banyak bercandanya ya. Kacamatanya boleh dilepas dulu. Boleh.
Apalagi yang harus dilepas kan? Semuanya. Coba kacamata aja. Biasanya sih ditanya nomor loker nih. Apa maksudnya nih, Mas? Nitip. Ya. Nah, coba cek, bentangin tangannya, jangan diputer-puter, naik ke atas. Naik ke atas apa? Iya. Ini. Terus, oke, kalau gini kan semua bisa. Coba lagi sekali agak ke belakang gini. Nah, naik ke atas, Wah, nggak bisa. agak maju dikit. Nah, naik ke atas. Nyangkutnya di mana? Leher, pundak atau bahu? Di bahu. Bahu. Bahu kiri, oke. bahu kiri. Udah, boleh turunin. Oh, udah oke. Suka bunyi-bunyiin leher sendiri nggak? Enggak. Nggak. Sing untuk main handphone atau bantal tinggi? Iya, bantal tinggi. Bantal tinggi. Iya. Ini aku ngasihin kamu 3 gerakan aja langsung clear, langsung lebih enak lagi. Oh iya. Misi ya, Ya. lebih rileks. Nunduk, boleh. Oke, aku ngasih tekanan dikit. Mama udahan. Dua, Kok aku Oh, enak tapi. aku ada ngecek situ dulu nih. Sini. Jangan. Wah, enak bunyinya kencang banget tuh kok. yap, nunduk, miringin. Nah, ngasih tekanan dikit aja sini, lebih miring lagi, lebih rileks. Oke. Gak usah kemayu. Lagi, lanjut, nunduk, miringin. Lebih jauh, lebih rileks. Lanjut lagi, nunduk, miringin. Lebih jauh, lebih jauh. Apa? Nice. Halo? Serius. Apa? Ada panggilan. Ada. Pak Prabowo yang namanya. Yang manggil aku Pak Presiden. Tangan dikaitkan, Oh gini. taruh belakang leher. Ya, sip. Buka. Tutup. Relaxin. Nyantai. Oke, nice. Nah, coba cek lagi. Bentangin, naikin ke atas. Terus Sini. naik ke atas. Ini? Iya. Wih, enggak. Lebih plong kan? Iya, bener. Lebih rilis. Iya. Soalnya ada yang nyangkut sini. Aku coba bantu rilis dikit aja. Oh iya bener. Ini bagian leher, belum bagian pinggang. Pinter orang ini. Iya, Tiba-tiba dinilai lu. Iya. Sekarang coba di pinggangnya aja ya, di chest ya. Iya. Ya, tiduran nyamping aja. Tidur nyamping. Iya. Sini. Mas, sendiri aja. Nggak perlu berdua. Repot banget nih. Oke, maju lagi. Ke? Maju ke tepi. Maju sampai Singapura. Nah, oke. Ini aku tarik sininya. Sip, nice. Aduh, takut Ini keluar tekuk. angin. Tekuk. Lebih relax. Iya. Relax. Terus. Oh yes. Oh yes. Ah baby. Lanjut lagi sebelah. Sebelah sini. Iya. Boleh. Oke, sip. Oke, lebih jauh putarannya, lebih relax. Wah yes. Udah jadi malah aneh gua. Saya perlu bantuannya Mas Ya. Yusil untuk duduk di sini. Siap. Dudukin aja. Oh berat mas berat banget. Sumpah berat banget. Disuruh, suruhan. Bentar topan. Suruhan. Bentar topan. Lu berat banget sumpah. Gila dia. Dikit aja. Dia beneran nimpa badan semuanya coba. Giginya pastiin ngunci, jangan sampai lidahnya kegigit. Lebih rileks lagi. Cacing dikit. Sep. Satu lagi. Tes dikit. Ketarik dari mana sampai mana? Sampai minggang. Oke, lebih rileks lagi. Good. Oke, jangan sampai kegigit aja lidahnya. Lebih rileks lagi. Good. Oke. Wah. Boleh bangun, santai. Mas Yusil. Udah. Kenapa demen banget ya dia? Wah. Wah enak banget. Enak. Di sini nih. Dilis Kok di semua sini? kan? Iya. Itu tadi seluruh bantalan spine-mu udah tak beresin. Tapi harus balik lagi ke olahraga. Oke. Gitu. Ini juga mau mas. Mas ini juga mau mas. Yang ini juga mau sih. Tadi sih udah bilang mau nih. Dia udah mau. Wah, ini haram ini. Kok malah kayak kebab tuh, Mas? Jadi kayak yang tadi tuh namanya cabut dosa. Cabut dosa. Oh, ini tolong cabut nyawa ya. Cabut nyawa, jangan dong. Nah, jadi gini, teman-teman. Apa ini? Apa ini kok?
Oke, nggak, aku awal sama masih ngecek tulang belakangnya dulu. Ya, coba. Wah, lemak semua ini. Nah, iya. Gak ada tulangnya itu kok. Aman, kelihatan, kerasa. Oh jadi bukan Nice. usia ya kok? Enggak, yang di situnya tuh kok. Nah, Ini tulangnya bagus, lurus. namun ada tapinya nggak ini? Nggak, cuma agak mongkok dikit aja. Iya. Habit kebiasaan. Itu kebiasaan bener kok. Nah, karena aku memegang sini, ini otot. Dengan badannya sebesar ini, ototnya dia kecil. Oh. Jadi bagian atas ini jarang sakit, soalnya ada ribs, ada iga, Ya. ada tulang tengah, ada otot yang jaga beban badan kita. Tapi pinggang ini cuma ada 5 tulang, 1-5 dan 2 otot. Kalau ototmu lemah, ya jebol lah tulangmu bagian pinggang. Tambah sakit pinggang jatuhnya. Berarti harus sering makan gudeg ya? Turun mesin, coba. Belum mesin. Coba, aku beresin bagian leher dulu ya. Ya. Relaxin. Leher pendek ya kok ya? Ingat Leher loh pendek, itu. iya ya. Aku ngasih tekanan cuma dikit aja kok. Dia bukan Kacamatanya boleh dilepas. Dicekek. Nyak, gitu. Oke. Topi. Misi, noleh kanan. Aku dikit-dikit aja ya, lebih relax. Oke. Bunyi tuh. Tek. Nunduk dikit. Diam dulu, diam dulu. Oke. Wah! Bajingan! Relax. Noleh ke kiri. Nunduk dikit, milingin. Ya, lebih relax lagi. Bunyinya. Guys, sejenak kayak ada bintang. Oke, aku sudah siap. Belum selesai. Oke. Masih lagi. Banyak tingkah ya ini ya dok ya. Kok dok? Wah, tok anjing atau tok kodok nih? Tiba-tiba jadi dokter ya. Lagi, nunduk. Milingin. Lebih jauh, lebih relax. Oke. Dikit-dikit aja. Sebelah lagi. Oke. Oh, Aku dia jadi amnesia. Lupa. Dia berubah jadi kaktus habis ini. Sama. Wih. Tangan kaitkan, taruh belakang leher. Oke, sip. Lumayan nih. Pecahnya. Tutup. Lebih relax. Beban hidupnya banyak sekali dia. Mantep nih. Iya. Sep. Duduk lagi. Balik ke tempat semula. Oke, boleh tengkurap dulu. Bukan Sini. astaga. Ya Allah, salah terus. Bentangin tangannya. Isi, relaxin. Tarik napas. Buang. Habisin. Oke, tarik. Buang. Habisin. Lagi dikit. Las. Nah. Sip. Ini untuk pinggangnya ya. Ini agak sakit dikit gerakannya. Angkat pahanya. Relaxin. Tarik napas. Buang. Habisin. Terus. Nice. Satu lagi. Berat gak dok? Nice. Mas jangan tidur mas. Mas jangan tidur ya. Pas happy endingnya kapan? Bentar. Mas mau happy ending ya mas? Aku happy ending. Mas. Gimana? Satu lagi. Angkat. Banyak. Sip. Tarik napas. Buang. Habisin. Enak tuh. Belum. Belum. Oh ini gerakan yang paling sakit ya? Oh iya. Tiduran nyamping. Tidur nyamping. Terus. Mas, kejeblos. Oh, janji wong iki ya. Nyerakai orang ini. Maju lagi. Maju lagi dikit. Sip. Oke. Aku wis mbok apa-apano wis pasrah. Ikhlas dan Saya ikhlas aku. lebih jauh, lebih relax. Aku lho mbok apa-apano pasrah. Uripku lho mbok opon erangku kowe. Tiba-tiba ngomong Jawa. Aduh. Mandra. Kodoknya. Iki aku rene meh nemoni Pak Bejo lho, Ndra. Hei, Mas. Oke. Lanjut, tekuk. Buka. Lebih relax, lebih jauh putarannya. Sip. Enggak terlalu bunyi ya? Enggak terlalu. Yang belum. kiri ya? Yang kiri.
Mas jangan terlalu lincah dulu, Mas. Iya. Mas mau ditarik juga nggak katanya? Sepatuku mana nih? Ini. Ah ya. Mau ditanya juga? Ah, tarik Mas. Aduh jangan deh. Ini nggak usah. Yang Ini- itu aku takut. Ini fokusin ke pinggang aja. Gorilah kakinya buka ke sini. Ke sini. Ya, terus turunin. Oh. Nah, maju lagi dikit. Sip. Iya. Izin peluk ya. Ya. Jangan kenaan loh. Peluk diri sendiri. Cie. Lebih relax. Ke belakang. Geng. Oke, nyantai. Satu ini ke belakang. Lebih relax. Enak Welcome to my paradise. Hei, aku sudah bisa. Udah, terima kasih Kosen. Terima kasih. Luar biasa. Buat yang temen ngopi juga kalau ada yang mau ya langsung bisa tanyain Kosen aja ya. Di sini nih. Ah bagus, ya udah ada. Dan setiap bintang tamu yang datang kita ada souvenir. Wah. Ini buat Kosen, Terima boleh kasih. dibuka silakan. Langsung di unboxing. Langsung di unboxing saja. Yes. Itu adalah Kaget. Oh enggak ada begitu. Nah, Nice. ada. Hijau ini perlambang dari Kesehatan. bone setting. Oh, perlambang bone setting kayak tiba-tiba aja. Terima tuh. kasih. Ada namanya Wih, terima kasih. Ya. loh, Ada teman namanya Sen. 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 Sen apa? Terima kasih juga buat teman ngopi yang masih tonton kita sampai beres ya. Jangan lupa buat kasih tahu teman-teman, jangan lupa juga buat download aplikasi RCTI Plus Dan kasih rate bintang 5-nya ya. Oke, kita bakalan selalu tayang kopi di setiap hari Rabu dan Jumat jam 4 sore. Saya Yusuf Fariza. Saya Randika Jamil. Saya Riania. Dan Saya Sen, terima kasih. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.